Ya, taruh situ nggak apa-apa. Ya, ya, nggak apa-apa itu. Kak, itu di yang sebelah situnya, di dekatnya ini, ya kerikil, kerikil ya. Ya. Baik, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim di Indonesia, para pengusaha kapal, pemilik kapal, dan kapten, perwira kapal, petugas-petugas pelabuhan, desainer kapal, khususnya kapal cargo handling ya, kapal yang disebut dengan kapal cargo handling. Nah, kita pernah mendengar suatu kren kapal ya, itu mengalami jatuh dari kapal, patah misalnya, jadi dari kapal itu patah. Hal ini kenapa? Hal ini karena desain dan sertifikasi daripada kren atau alat angkat di kapal itu biasanya tidak dipertahankan. Desainnya tidak dipertahankan, mungkin waktu itu belum mendapatkan approval ya. Kalau sudah mendapatkan approval mungkin belum diperiksa ya. Kalau sudah diperiksa mungkin belum mendapat sertifikat. Kalau sudah dapat sertifikat, mempertahankannya juga tidak dijalankan dengan baik. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal yang disebut dengan alat angkat yang ada di atas kapal. Bisa saja dalam bentuk kren, bisa saja dalam bentuk derrick boom atau mast dan derricknya. Nah, hari ini saya akan berbagi lebih kecil lagi indikatornya, yaitu dokumen daripada cargo gear. Itu indikasi suatu alat angkat bisa worth it atau layak. Itu ada 4 dokumen penting yang bisa kita lihat di dalam cargo gear kapal. Kawan-kawan semua, khususnya para kapten kapal atau perwira dek yang sukanya melakukan bertugas sebagai pemuatan. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu dokumen yang kita sebut dengan cargo gear certificate ya. Cargo gear certificate. Kalau di dalam bahasa lembaganya, lembaga dunianya, kita kenal dengan istilah cargo gear ya, cargo gear dalam istilah konvensinya ini dikatakan lifting appliance and cargo handling gear. Itu dalam istilah lembaga dunia. Jadi alat angkat ini ada 2 lembaga dunia yang menyoroti. Yang pertama kita sebut dengan International Labour Organization atau ILO ya. Itu menentukan konvensi-konvensi mana yang terkait dengan cargo gear. Yang kedua, lembaga dunia yang kedua namanya IMO ya, IMO ya. 2 lembaga ini sering kali terkait dengan
bagaimana keselamatan, bagaimana tindakan pencegahan pencemaran di laut, dan beberapa hal lain. So, lembaga dunia yang mostly itu ada dua ini yang berkaitan dengan alat angkat. Sehingga dia mengeluarkan satu dokumen kita sebut dengan Lifting Appliance and Cargo Handling Gear. Dokumen pertama ini harus dimiliki dan itu selalu diisi di mana ada panduan-panduan yang ada di dalamnya. Sedangkan lembaga NGO yang lain itu kita kenal dengan istilah kelas ya, badan klasifikasi. Badan klasifikasi adalah salah satu NGO yang ada di dalam lembaga dunia tadi. Dia juga membuat satu rule ya, rule ayat misalnya International Association of Classification Society ya, ada 12 badan dunia dan satu diantaranya merger itu DNV dan GM. Mereka mempunyai semua namanya aturan mengenai cargo gear, rule of cargo gear, lifting appliance ya. Kalau di Indonesia ada namanya Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, Biro Klasifikasi ini juga mempunyai rule bagaimana cara memeriksa dan menguji daripada alat angkat tadi itu ya. Jadi dokumen pertama yang perlu diperhatikan di sini saya ambil satu ringkasan, kita kasih namanya CD1 atau Cargo Gear 1, itu disebut daftar alat-alat angkat. Jadi alat-alat angkat apa saja yang ada di kapal, misalnya ada berapa crane, itu juga harus terdaftar di dalam CD1 ya. CD1 itu atau Cargo Gear 1. Apakah loose gear-nya sudah harus terdaftar, listing di situ, semua terdaftar di situ, termasuk turnbuckle, termasuk sling, termasuk apa aja yang ada di kapal itu, semua terdaftar di dalam dokumen pertama yang disebut lifting appliance and cargo handling gear. Jadi kalau sampai sekarang kapal kita punya crane tapi nggak punya itu, segera urus ke pemerintah atau urus ke kelas. Di dalam suatu negara itu kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja ya, itu terkait dengan HSE itu. Tapi kalau di badan recognized organization itu ada di kelas, kalau di Indonesia di BKI. Jadi ada boleh kelas asing, boleh BKI. Tapi kalau bendera Indonesia alangkah baiknya kalau kita mintakan pemeriksaan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Itu clue pertama yang harus diperhatikan oleh pemilik kapal terkait dengan crane atau alat-alat angkat lainnya yang ada di atas kapal. Kemudian alat-alat itu dimaksudkan untuk apa? Kenapa kok harus terdaftar? Karena semuanya mempunyai sertifikasi. Semuanya harus dilakukan pemeriksaan tergantung beban-bebannya. Dirancang beban berapa? Ya, dirancang beban untuk bisa ngangkut beban berapa. Tujuannya untuk menghandle muatan, jangan sampai terjadi accident. Jangan sampai terjadi accident. Kumpulan insiden-insiden menjadi suatu accident. Nah, itu yang pertama ya, itu clue pertama, suatu kapal dinyatakan layak terhadap cargo gear-nya atau alat angkatnya. Ada nggak buku yang namanya Cargo Gear yang nomor 1 atau CG1 ya. Kemudian yang kedua itu disebut dengan langkah pengujian, sertifikat hasil pengujian.
Suatu cargo gear itu pasti ada tulisannya SWL, ya, Safe Working Load, dan itu dilakukan pengujian. Proses pengujian di awal itu dimasukkan ke dalam buku tersebut yang disebut CG2, ya, CG2 atau Cargo Gear 2. Jadi proses pengujiannya dimasukkan di dalam CG2. Nah, CG2 isinya mengenai hasil-hasil pengujian, hasil menguji beban, ya, hasil menguji beban di bawah 1 ton, di bawah 12 ton, misalnya di atas 12 ton, di atas 30 ton. Nah, SWL-nya kan ada. Sedangkan pengujian itu ada namanya ketentuannya, ya. Ketentuan daripada pengujian crane itu tergantung daripada tulisan yang ada di dalam crane tersebut atau tulisan di dalam boom tersebut. Bila diuji, ya, dia diuji dengan beban 0 sampai 20 ton, ya, suatu crane kita uji taruh kata 19,9 ton atau 20 ton saja, ya, kita kita uji seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau kita uji dengan beban uji sebesar 1, kita misalnya kita tulis seperti ini, kita balik. Kalau kita tulis sebesar 20 ton SWL, itu artinya kita kasih beban uji, ya, 1,25 kali SWL. Nah, misalnya 20 ton, ya. Nah, kita kalikan 1,25. Berarti kita uji dengan beban sekitar 25 ton, ya. Kita angkat itu, beban 25 ton, ternyata crane-nya sanggup bisa mengangkat itu, maka kita tulis dalam bukunya adalah 20 SWL-nya. SWL 20. Nah, kita melihat ada kapal SWL-nya 20, artinya pengujiannya 25 ton. Yang kedua, kalau kita tulis SWL-nya adalah lebih daripada 20 sampai 50 ton, ya. Misalnya kita tulis 40 ton, ya, 40 ton, artinya kita kasih beban, ya, 40 ton ditambah 5. Jadi kita kasih beban 45 ton. Crane misalnya kontainer bebannya rata-rata 45 ton. Nah, terus kita tulis SWL-nya 45. Nggak bisa, harus dikasih SWL yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita tulis SWL 40, artinya kita kasih beban sebesar 40 ditambah 5 ton. Ya, kalau sampai 20 ton, itu kita kasih kalikan 1,25. Tapi kalau sampai dengan 50, ya, 20 sampai 50 itu kita tambahin 5 ton. SWL ditambah 5 ton itu adalah beban ujinya. Kita angkat itu. Bisa menggunakan crane yang kontainer yang berisi muatan sebesar 40 ton atau 30 ton. Itu cara menguji crane di tahap yang SWL-nya antara 20 sampai 50 ton. Bagaimana halnya dengan yang di atas 50 ton? Di sini dikatakan sesuai dengan cargo gear itu dikalikan 10%, ditambah 10%-nya. Misalnya kita tulis SWL 60 ton. Itu artinya diuji 66 ton, ya, karena dikalikan 10%. Ditambah 10% atau dikalikan 1,1. Nah, itulah yang harus dimasukkan di dalam buku yang kedua,
yaitu namanya Sijitu. Ya, buku kedua ini kita sebut dengan nama sertifikat pengujian dan pemeriksaan. Ya, di situ ada namanya secara menyeluruh, artinya tidak saja beban diuji dengan beban, tapi dicek juga yang namanya hooknya bagaimana, yang namanya shiftnya bagaimana, yang namanya bloknya bagaimana, yang namanya slingnya bagaimana, yang namanya winch-nya bagaimana, ya, yang namanya groove-nya bagaimana, yang mana boom-nya ini bagaimana, motornya bagaimana, secara menyeluruh. Dan hasil pemeriksaan itu kita masukkan ke dalam buku yang disebut dengan CG2 atau CG2, yaitu namanya sertifikat pengujian. Ada namanya sertifikat pengujian. Nah, kalau itu dilakukan, dipertahankan, itu di halaman-halaman berikutnya itu ada kolom-kolomnya untuk mempertahankan. Yang pertama pengujian inisial, yang berikutnya adalah secara berkala. Itu di dalam buku CG2. Jadi sudah ada 2 dokumen yang harus dimiliki kapal, kren kapal. Ketiga, sertifikat pengujian dan pemeriksaan menyeluruh tentang loose gear. Nah, ada namanya CG3. CG3 itu yang di luar konstruksi utama daripada kren. Itu namanya CG3 atau loose gear. Semua peralatan-peralatan yang lepas. Ya, sling kita periksa, wire-nya, steel wire-nya apa rantas apa tidak. Nah, itu semua laporan pengujian dan pemeriksaannya ada dimasukkan di dalam CG3 atau CG3. CG3. Sudah ada 3 buku. Nah, 3 buku yang digunakan untuk memeriksa, mengindikasi suatu kren ini layak atau tidak. Dan yang keempat ada namanya disebut di situ, kalau saya baca di dalam aturannya ada namanya sertifikat pengujian sling, ya. Jadi kalau kita beli wire, ada penampang yang kita potong, itu ada kodenya, ya. Di situ ada teknik pengujiannya, ya. Diuji tarik kekuatannya berapa, namanya breaking load, ya. Breaking load, ada beban putus. Nah, sling ini kita masukkan ke dalam ke dalam sertifikat yang kita sebut dengan CG4. CG4 ini adalah dokumen yang keempat. Jadi demikianlah kawan-kawan semua terkait dengan kargo gear, alat angkat di kapal, dokumen apa saja yang harus kita periksa atau kita siapkan agar kapal alat angkat kita ini dinyatakan layak, ya. Demikian sharing singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, WFH COVID ya 19 agar kita dijauhkan. Alhamdulillah sampai dengan detik ini saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah selesai sharingnya kali ini tentang kargo gear.